Iya, jadi benar pada tanggal hari Senin itu kita menerima seorang pasien laki-laki dengan domisili di Tumpaan. Jadi pasien masuk dengan keluhan tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan dokter jaga waktu itu, jadi kita kan ada pemeriksaan untuk screening COVID karena dalam rangka pandemi. Jadi dari hasil pemeriksaan swab antigen yang dilakukan oleh dokter jaga dan petugas nakes yang ada di UGD, itu hasilnya swab antigennya positif. Dari hasil swab antigen positif, kita kan sekarang punya acuan dari KMK. Jadi dari hasil screening yang ada, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, terus ada jawabannya ya atau tidak, di situ akan ada hasilnya bahwa itu pasiennya itu sesuai dengan screening, apakah dia terkonfirmasi COVID-19 atau tidak, gitu. Kalaupun memang ya, yang keluarga itu datang bilang pasien riwayat sakit jantung, yang tercatat di rekam medik kami itu pasien riwayat hanya sakit darah tinggi. Ibu, kembali ke masalah COVID tadi, Bu, yang orang tumpahan itu tadi, Bu. Sebelumnya pihak dari rumah sakit ini sudah membenarkan kepada masyarakat atau keluarganya bahwa pasien sendiri terkonfirmasi positif COVID. Seperti apa? Jadi kalau untuk hal itu Bapak, kita mengedukasi kepada keluarga pasien, dalam hal ini istri pasien. Waktu itu saya juga mengedukasi pasien, keluarga pasien, saya menunjukkan hasil pemeriksaan swab antigennya dengan membandingkan hasil swab antigen yang pasien lain. Untuk orang memberikan informasi bahwa rumah sakit tidak pernah menambah-nambahkan. Jadi yang tidak COVID orang bilang COVID, begitu. Yang sampaikan pertama bahwa pasien itu COVID, dokter siapa, Bu? Jadi kan itu ada dokter jaga, ada dokter jaganya, ini ada dokter Resa yang menangani pasien itu. Tetapi waktu itu memang setelah disampaikan untuk pasien diagnosa penyakitnya, kemudian pasien itu meninggal dan akan diprotokol, itu terjadi agak rusuh di bawah, itu di UGD, sambil akhirnya itu sampai agak siang baru masalahnya selesai. Apakah pada saat itu dari pihak keluarga mengambil paksa untuk dinaikkan ke mobil, bukan mobil dinas ya, tapi mobil pribadi, atau seperti apa, Bu? Iya, dari informasi yang kami dapat memang seperti itu, karena keluarga tidak menerima diagnosa yang diberikan oleh dokter jaga pada saat itu. Informasi dari mana, Bu, itu? Ya, maksudnya? Informasi Ibu dapat itu informasi dari mana? Dari dokter jaga, atau dari Satpam, atau dari masyarakat, atau dari Polres, Kapolsek, dan sebagainya? Dari petugas yang dinas saat itu. Dan kalau itu boleh juga konfirmasi dengan dokter Resa ya. Oke, pada intinya pasien tersebut dinyatakan positif ya, Bu, seperti itu ya. Dan ada penolakan dari pihak keluarga lanjut. Kumparan. Bu, itu dari acuan dari mana dia positif, Bu? Apa sudah itu ada KMK-nya, Pak? Ya? Dari PCR antigennya atau PCR. Lanjut di PCR, real-time PCR? Jadi begini Pak, untuk diagnosa COVID-19 itu ada acuan dari Kemenkes. Kita pakai ada acuannya dari Kemenkes bahwa untuk jadi itu ada kriterianya. Kalau hasil garis besarnya aja, ya, hasil antigennya positif, walau itu langsung terkonfirmasi COVID-19. Itu berdasarkan kriteria B yang untuk rapid antigen. Itu ada aturannya, Pak. Itu berdasarkan Kemenkes nomor HK0107 Menkes tahun nomor 446/2021. Jadi Bu, jadi pada saat memang pasien dinyatakan sebagai COVID, apalagi kalau sudah meninggal, itu tindakan dari rumah sakit sendiri apakah membawa pasien dilepas, ditaruh di luar atau seperti apa, Bu? Jadi itu Pak, protokol. Jadi begitu kita memberitahukan kepada keluarga tentang diagnosa pasien, itu sudah dijelaskan akan diadakan pemulasaran jenazah secara menggunakan protokol COVID. Tapi waktu itu memang terjadi tarik menarik keluarga karena keluarga tidak menerima untuk diagnosa pasien itu. Dan waktu itu kejadiannya itu keluarga langsung menjaga pintu masuk untuk ke ruangan itu. Jadi petugas sudah tidak bisa masuk lagi ke ruangan itu, dan sampai akhirnya mungkin yang viral itu sampai keluarga sampai angkat ke jenazah. Disalahkan dari pihak rumah sakit sendiri ya, Bu? Ya, karena kalau kami pihak rumah sakit tidak pernah mengizinkan keluarga pasien untuk menyentuh pasien yang seperti itu. Terus Ibu, maaf saya potong.
Di sini kalau misalnya ada pasien terus dia dinyatakan reaktif atau positif COVID-19, sementara pihak keluarga meminta untuk perawatan isolasi mandiri di rumah, statusnya adalah OTG, seperti apa dari pihak rumah sakit? Apakah menahan atau? Jadi Pak, kalau untuk isolasi mandiri, jadi untuk diagnosa COVID-19 itu kan ada gejalanya, ada kriteria gejalanya, ada gejala ringan, sedang dan berat. Kalau untuk pasien-pasien dengan gejala ringan dan tidak ada komorbid, itu pasien bisa diisolasi mandiri. Tetapi juga pasien dengan isolasi mandiri itu kami pihak rumah sakit tetap mengkoordinasikan dengan Satgas Minsel. Jadi setelah pasien keluar dari rumah sakit karena untuk isolasi mandiri, itu pasien selama berada di rumah akan diawasi oleh Satgas Minsel. Tidak dilepas sendiri begitu. 2 bulan ini sudah berapa pasien yang meninggal gara-gara COVID? Hitungannya dari 3 bulan Yang ditangani di rumah sakit ini. Yang ditangani di rumah sakit ini. Ada nggak datanya? Orang punya sih dari data Satgas rumah sakit. Sudah aja. Ya Bu, kita nanti minta rilis saja Bu. Nanti biar nggak usah ngomong. Berarti ini misalnya ada real-time PCR kan? Ini off the record kita, artinya kita rekam.